Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Malam ini juga lebih baik daripada 1000 bulan dan penuh dengan keberkahan serta ampunan dari Allah. Pada malam ini juga Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi muslimin muslimat rahimahumullah, pertama mari kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah karena limpahan taufik dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan istiqomah dalam menjalani puasa Ramadan pada tahun ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tansah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Semoga senantiasa kita diberikan kekuatan, diberikan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara muslimin muslimat rahimakumullah, tidak terasa pada malam hari ini sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Itu merupakan sebuah hadis yang menerangkan bahwa 10 hari pertama bulan Ramadan itu penuh dengan rasa kasih sayang, penuh dengan rasa rahmat. Sedangkan 10 hari kedua di bulan Ramadan merupakan penuh dengan ampunan, penuh dengan maghfirah. Dan mulai pada malam hari ini sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu kita dijanjikan akan terbebas dari api neraka. Itu merupakan sebuah hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa kita harus menyambut, menyongsong, mempersiapkan diri di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan main-main. Dari Aisyah radhiyallahu anha sudah menyampaikan bahwa An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyambut, menyongsong menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan penuh dengan rasa sungguh-sungguh. Dalam konteks hari ini adalah sungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di malam-malam yang lainnya, malam yang lain. Padahal sekali lagi saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling mulia, manusia yang maksum, yang dijanjikan dan dijaga oleh Allah menjadi manusia yang tidak akan melakukan dosa atau terjaga dari dosa. Akan tetapi 10 hari terakhir bulan Ramadan Nabi Muhammad tetap bersungguh-sungguh, tetap bahkan di hadis yang lain ada sebuah riwayat yang menyampaikan mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Kalau misal kita konteksnya di dalam Indonesia itu menunjukkan kesungguhan, menunjukkan kesiapan dalam menyongsong 10 hari bulan Ramadan. Setidaknya ada 3 faktor mengapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tetap menjaga, tetap bersungguh-sungguh dalam menyongsong 10 hari bulan Ramadan. Yang pertama, karena amal perbuatan itu dinilai juga tidak hanya dari awalnya atau pertengahannya, tapi pada akhirnya atau di akhirnya. Jadi 10 hari bulan Ramadan merupakan sebuah penutup amal yang tidak main-main. Yang kedua, ingin memberikan contoh, ingin memberikan suatu hasanah kepada umatnya, kepada kita semua, bahwa kita boleh saja menyongsong menyambut hari raya Idul Fitri, tetapi jangan sampai lupa kita juga harus menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Fenomena yang terjadi sekarang itu nyatanya lebih banyak yang berburu diskon di perbelanjaan, diskon di mall, diskon di toko-toko daripada menghidupkan dan memperbanyak amalan-amalan di 10 hari bulan Ramadan. Lebih banyak mencari diskon perbelanjaan, diskon belanja dibandingkan diskon dosa. Padahal
Inilah alasan yang terakhir kenapa Nabi Muhammad SAW tetap bersungguh-sungguh, karena di 10 hari di bulan Ramadan sudah dijanjikan oleh Allah akan ada sebuah malam yang sangat luar biasa, malam yang sangat dinantikan oleh seluruh umat manusia, yaitu malam Lailatul Qadar. Sedangkan di riwayat yang lain bahwa malam Lailatul Qadar itu, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari bulan Ramadan. Terus ditambah lagi, dikerucutkan atau dispesifikan, carilah di malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan, mulai tanggal 21, 23, 25, 27 sampai 29. Sedangkan banyak riwayat, banyak hadis juga menyampaikan bahwa apabila melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah kebaikan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, akan mempunyai bobot pahala sebagaikan melakukan sebuah ibadah amal itu selama 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung, misal 1 tahun 12 bulan, itu tidak kurang dari 83 tahun. Saya coba pernah menghitung, itu 83 tahun lebih sekitar 3 atau 4 bulan. Dan perlu kita ingat bahwa umur kita itu tidak akan bisa panjang, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, umurku, umur umatku tidak akan jauh berbeda dengan umurku. Nabi Muhammad itu wafat umur 63 tahun. Jadi kita tidak jauh berbeda. Umur kita di dunia ya sekitar 63, atau misal kalau lebih ya mungkin bisa mencapai 70 tahun. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang belum mencapai 60 tahun sudah tidak ada. Maka perlu kita manfaatkan momentum Lailatul Qadar ini, perlu disikapi, perlu kita kejar, perlu kita usahakan, karena sebagai apa? Investasi yang tidak bodong, investasi yang nggak main-main. Kapan lagi kita bisa melakukan sebuah amal ibadah, amal kebaikan itu mempunyai bobot pahala bagikan melakukan ibadah itu selama 1000 bulan, 83 tahun, wahai teman-temanku semuanya. Jadi ayo kita cari, kita usahakan, kita songsong 10 hari bulan Ramadan dengan niat memperbanyak amalan-amalan seperti yang disunahkan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nanti insya Allah apabila kita senantiasa berusaha di 10 hari bulan Ramadan tanpa ada bolong, sudah menjadi hal pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Paling tidak ada beberapa amalan yang biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu adalah memperlama atau memperpanjang sholat malam, qiyamul lail. Jadi tidak hanya dengan sholat isya dan sholat tarawih, sholat witir, tetapi ditambah dengan qiyamul lail. Jadi sholat isya berjamaah dilanjutkan bertarawih, terus nanti tidur di sepertiga malam kita bangun untuk melakukan qiyamul lail, baik itu sholat tahajud, sholat tobat, sholat istikharah. Bagi teman-teman yang ingin istikharah mungkin tentang jodohnya juga bisa, silahkan, itu diperbanyak. Yang kedua adalah dengan memperbanyak berdoa di malam Lailatul Qadar, insya Allah akan lebih mustajabah, lebih cepat didengar. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada kita doa ketika malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Itu untuk diri kita sendiri. Sedangkan bisa ditambahkan atau diganti dengan fa'fu anna apabila kita ingin memaafkan, mencari ampunan bagi diri kita dan juga orang lain. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Untuk kita semua, atau bisa tidak fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rohim, fa'fu anna ya akromal akromin. Itu versi lengkapnya, silahkan diperbanyak kita meminta ampunan supaya kita juga dibebaskan dari siksa api neraka. Yang ketiga adalah amalan yang sering dicontohkan oleh Kanjeng Nabi adalah beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini adalah suatu hal yang mungkin sangat jarang dilakukan. Karena apa? Beriktikaf di masjid ini memang luar biasa, godaannya banyak, sedikit-sedikit ngantuk. Maka dari itu, yuk kita beriktikaf. Apabila tidak mampu beriktikaf di dalam masjid seperti waktu pandemi, kita bisa menyendiri beriktikaf di rumah masing-masing dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak takbir, memperbanyak doa, dan lain-lain. Yang pertama adalah memperpanjang qiyamul lail, yang kedua itu adalah apa tadi? Terus adanya beriktikaf, terus adanya berdoa,
Yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Jadi di 10 hari bulan Ramadan tidak hanya melaksanakan kewajiban melakukan zakat mal, zakat fitrah, tapi juga memperbanyak bersedekah. Itu hal yang berbeda antara zakat dan bersedekah. Karena dengan adanya sedekah kita bisa memberikan, meringankan beban saudara-saudara muslim kita supaya lebih bisa merasakan Idul Fitri yang lebih baik. Jadi itu amalan-amalan beberapa amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita perbanyak, mari kita menyongsong 10 hari bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Insya Allah, kalau misal bertanya, terus gimana supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tidak lain dan tidak bukan, karena itu adalah rahasia Allah. Kita di 10 hari bulan Ramadan selalu melaksanakan amalan-amalan tadi. Kalau setiap hari kita melaksanakan, insya Allah dan sudah dipastikan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Harapan saya, harapan kita bersama, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan dari Allah, semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima, dan juga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.